yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini adik-adik? Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang di rumah, yang hari ini sudah siap pastinya untuk beribadah di hari Minggu ini secara virtual ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini tanggal 21 Maret tahun 2021. Tidak terasa ya adik-adik, kita sudah 1 tahun ibadah di rumah saja. Tapi kita tetap sukacita selalu karena kita yakin, kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita setiap harinya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, kita mau bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk lagu pertama kita mau membuka Kidung Ceria. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 318, bait 1, 2, dan 3. Kita bernyanyi sambil berdiri yuk adik-adik. Lagunya Terang Matahari. Kita masih tetap berdiri. Sekarang kita mau berdoa pembuka. Doa ini akan didoakan oleh adik Mikaela. Mari kita berdoa. Ya Bapak, Saat ini kami anakmu memohon kasih kasih dan karuniamu supaya engkau hadir hadir di tengah ibadah kami. Terima kasih Terima kasih Bapak, Bapak, kiranya hanya kasih setiamu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga hingga lamanya. Amin. Terima kasih adik Mikaela. Nah adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 341. Allah hadir bagi kita. Adik-adik sekarang sudah boleh duduk kembali. Sekarang kita akan membaca nats pembimbing.
Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Yohanes, kitab Yohanes 15, ayatnya yang ke-16a. Nats pembimbing kita akan dibacakan oleh adik Ica. Silakan adik Ica. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Adik-adik, kalau kita melihat di Alkitab, huruf A di kata aku memakai huruf besar atau huruf kapital. Artinya akunya adalah ya, Tuhan Yesus, Allah Bapa kita. Nah, adik-adik senang gak dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi anaknya? Pasti senang sekali, bukan? Kita patut bersyukur, bersukacita karena Tuhan Yesus baik kepada kita. Siapa yang di sini rajin berdoa? Pasti semua adik-adik di rumah rajin berdoa ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan, apa yang adik-adik perlukan di dalam hidup diberikan atau tidak? Pasti ya adik-adik. Misalnya sudah belajar semalaman untuk ulangan, kita berdoa sama Tuhan. Pasti pada saat ulangan kita bisa mengerjakannya dengan baik, karena Tuhan Yesus memberi kita kemampuan. Pada saat kita lapar, kita berdoa kepada Tuhan. Tahu-tahu ada makanan diberikan oleh mama papa. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita yang sungguh baik karena sudah menganugerahkan kehidupan kepada kita, kesehatan kepada kita. Dan yang terpenting daripada semuanya itu, Tuhan Yesus sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Kita menyambut Nats pembimbing kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 333 bait 1 dan 2. Sebelum ku mendengar. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita mau berdoa dahulu adik-adik. Cerita hari ini akan dibawakan oleh kakak Ita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau berdoa mohon bimbingan daripada Roh Kudus. Dan yang akan berdoa adalah adik Joshua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sesaat lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu dan berkati kami, agar kami dapat memahami apa yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-20. Ayat 1 sampai dengan 16. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh adik Alvino, adik Junior Mika, adik Novi, dan juga adik Angel. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama
seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah $1 sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas ku berikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang yang ulak. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat $1 sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatilah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Tetap semangat adik-adik. Minggu ini Kaita mau bercerita tentang perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus, yaitu tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Tuan rumah ini mempunyai kebun anggur yang sangat luas dan berbuah lebat. Tuan rumah ini berniat untuk mencari orang-orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Suatu hari, pagi-pagi benar, tuan rumah itu pergi ke pasar dan menemukan orang-orang yang duduk berkerumun santai, tidak ada pekerjaan. Lalu tuan rumah itu menawarkan kepada mereka untuk bekerja di kebun anggurnya dengan mendapatkan upah $1 sehari. Setelah mereka sepakat, ia menyuruh mereka bekerja di kebun anggurnya. Jam 9 pagi, tuan rumah itu pergi lagi dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Lalu katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan kamu akan mendapatkan apa yang pantas aku berikan pada kamu." Dan mereka pun pergilah. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar kembali dan mendapatkan orang lain pula. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mau mengupah kami." Lalu kata tuan rumah itu kepada mereka,
pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika malam hari, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu, bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 petang, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya mereka akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab, saudaraku, apakah aku tidak berlaku adil terhadap engkau? Bukankah kita sudah sepakat dengan upah sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Adik-adik, mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa mereka yang bekerja 1 jam dapat upah yang sama dengan yang bekerja dari pagi? Kok bisa begitu, Kak? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi adik-adik, Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menganugerahkan kepada kita berbeda-beda. Tetapi semua itu adalah yang terbaik untuk masing-masing kita. Sekarang kita akan kembali dengan judul Burung Merak yang Sombong. Di suatu hutan, hiduplah binatang-binatang di mana mereka hidup bersama-sama. Di sana ada seekor burung merak yang sangat dikagumi oleh binatang-binatang lainnya, karena burung merak itu mempunyai bulu yang berwarna-warni, berkilau, dan sangat menawan. Mereka berkata kepada burung merak, saya juga sangat mengharapkan untuk dapat mempunyai bulu-bulu yang indah, yang berwarna bagus seperti punya kamu. Burung merak sangat senang dan bangga karena ia dikagumi oleh binatang-binatang lain yang ada di hutan. Burung merak hanya tertawa, karena hanya saya saja yang punya bulu-bulu yang indah seperti ini. Kamu semua jangan pernah bermimpi. Tidak akan bisa kamu mempunyai bulu-bulu yang indah seperti saya ini. Suatu hari, burung merak pergi ke sungai untuk minum air. Dia melihat ada seekor binatang yang mempunyai leher yang panjang dan kaki yang panjang juga. Kelihatannya juga bagus, tetapi tidak mempunyai bulu-bulu yang indah. Lalu burung merak menyapa, hai, kamu siapa? Lalu burung merak mulai merentangkan bulu indahnya di bawah sinar matahari. Saya burung bangau. Apa? Burung bangau? Saya belum pernah melihat kamu sebelumnya. Saya burung merak. Saya mempunyai bulu-bulu yang sangat indah dan menawan, dan berwarna-warni seperti pelangi. Ada apa dengan kamu? Kamu punya bulu yang jelek, kusam seperti debu. Benar, kata burung bangau. Kamu mempunyai bulu yang sangat indah, tetapi saya tidak iri kepada kamu. Apa? Ah, jangan bohong. Bagaimana kamu tidak iri karena aku mempunyai bulu-bulu yang sangat indah seperti ini? Kata bangau, saya dapat terbang melintasi awan dengan sayap-sayapku ini. Lalu burung bangau mulai merentangkan sayapnya dengan lebar-lebar dan kemudian ia terbang ke atas. Saya bisa jalan-jalan keliling dunia
dan pergi kemanapun juga. Lalu burung bangau terbang tinggi meninggalkan si burung merak. "Oh, begitu ya," kata burung merak. "Apa yang bisa kamu lakukan hanya memamerkan bulu-bulu yang indah dan menawan. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain itu? Itu semua hanya kelihatan baik pada penampilan luar saja. Tetapi kamu tidak mempunyai kelebihan apa-apa lagi." Akhirnya burung merak merasa sangat malu, lalu melipat bulu-bulunya karena semua hewan yang ada di sekitarnya mentertawakan dirinya yang telah sombong, selalu membanggakan akan keindahan bulu-bulunya kepada hewan-hewan itu. Nah, adik-adik, janganlah kita menyombongkan diri kita terhadap apa yang kita miliki, karena mungkin saja orang lain punya apa yang tidak kita miliki. Adik-adik bisa baca dalam Mazmur 34 ayat 9, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Jadi adik-adik, kita tidak boleh iri hati, tidak boleh sombong, dan tidak boleh pamer dengan apa yang kita miliki. Karena apapun yang kita punya itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita bersyukur atas semuanya dan mengusahakan semuanya dengan baik. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Ita kan? Bahwa kita semua hidup hanya karena kemurahan Tuhan dan kasih sayangnya. Mari kita respon cerita pada hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Yuk, masukkan persembahannya ke dalam celengan ya. Nanti kalau sudah terkumpul, minta mama dan papa untuk mentransfer ke gereja ya. Ya, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 205. Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tawar diri kata aku yang kena. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita.
kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh teman-teman kita, yaitu adik Pandu, adik Putra, adik Alina, dan adik Carla. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari indahmu dan puji syukur karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk kami dan seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon pada Tuhan untuk kesehatan bagi semua anak-anak-Mu, juga untuk para tenaga medis, dokter, dan perawat. Demi melawan wabah corona yang melanda juga, kiranya Tuhan mengangkat wabah corona ini dari negeri kami, sehingga kami kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Itulah doa kami, Tuhan Yesus. Dalam pengasih-Mu kami berdoa dan memohon. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa buat orang tua kami yang sudah bekerja dari pagi hingga malam. Berikanlah selalu orang tua kami kesehatan dan kekuatan dan kesabaran dalam mendidik kami menjadi anak yang baik dan terlebih takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami. Berikanlah selalu kesehatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan masa-masa sulit seperti ini. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis dan selalu setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang sekolah melalui daring atau virtual, dan saat ini juga sedang melaksanakan PTS atau PAT. Berikanlah selalu kelancaran dan kebenaran untuk kami. Kami juga ingin berdoa untuk sekolah. Berikanlah sekolah agar bisa menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi dan juga selalu bisa mengajarkan sesuatu yang baik dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk gereja kami beserta gereja-gereja di tempat lain. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan kuasa-Mu bagi gereja tempat kami beribadah. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan-Mu bagi gereja ini, supaya hanya Roh Kudus saja yang melingkupi tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk pendeta, presbiter, dan kakak pelayan di gereja ini. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan supaya terus mampu memberi pelayanan terbaik kepada Engkau. Biarlah doa ini dapat menjadi kehendak-Mu sehingga menjadi kekuatan yang membuat kami dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, serta mampu melewati percobaan yang Engkau berikan dengan hati sabar. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkati juga pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian doa singkat dari kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi kami pengampunan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat berguna untuk membantu pelayanan gereja kami. Dan Tuhan, dengarkanlah juga semua doa dari adik-adik kami. Ya Tuhan, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Pasti adik-adik mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak 21 Maret ini dengan penuh sukacita. Ada sukacita kan adik-adik? Pastinya. Oke, kakak mau berterima kasih untuk adik Mikaela, adik Ica, adik Joshua, adik Alvino, Junior Mika, adik Novi, adik Lydia Angel, adik Pandu, adik Putra, adik Alina, dan adik Carla. Terima kasih banyak adik-adik sudah bersedia untuk mengisi ibadah hari Minggu Pelayanan Anak 21 Maret ini. Nah, adik-adik, kita ikuti penjelasan aktivitas berikut ini. Mari adik-adik kita lihat aktivitas minggu ini tanggal 21 Maret 2021. Bagian pertama, gunting dan tempelkan satuan buah anggur yang sudah tersedia pada gambar klaster anggur yang ada. Bagian kedua, ada 10 perbedaan pada gambar yang tampaknya sama. Cari dan lingkari dengan spidol berwarna. Bagian terakhir, dengan menggunakan tabel kunci, temukanlah pesan dari Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa tulis nama dan segera kirimkan ke kakak-kakak kelas. Adik-adik, setiap hari minggunya pasti adik-adik mengisi uang persembahan. Minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening yang sudah tertera di Gema Efata. Oke adik-adik? Adik-adik tahu kita akan merayakan apa? Betul, kita akan merayakan Paskah. Paskah Pelkat PA akan dirayakan pada tanggal 4 April 2021 secara Zoom jam 14.30. Jadi, untuk tanggal 4 April kita tidak ada IHMPA di pagi hari ya adik-adik. Adik-adik catat tanggalnya untuk kita sama-sama merayakan Paskah di tanggal 4 April 2021 jam 14.30. Sampai ketemu adik-adik. Nah, kakak mau tanya, sudah isi data belum? Kenapa harus isi data? Karena adik-adik akan mendapat atensi yang akan dikirimkan ke rumah adik-adik. Jadi, buruan dikirim supaya adik-adik bisa mendapat atensi Paskah. Adik-adik sudah mengerjakan pastinya aktivitas. Mari kita lihat aktivitas yang sudah adik-adik buat.
kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Yuk, kita tutup ibadah kita. Kita berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 206, bait 1 dan 3. Sebagai tekad kita untuk mengabarkan Injil dalam firman Tuhan, dalam perkataan dan perbuatan kita. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah impah, ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir dengan selesai. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kumpulkan kami kembali minggu depan dalam ibadah virtual, sehingga kami dapat mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dan bernyanyi bersama. Terima kasih Tuhan. Amin.